waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara al-albab. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa taryaq al-aghyar wa iftahi bab al-yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'du, yang saya muliakan para habaib, para tuan guru, para asatidzah dan juga tokoh masyarakat, para tulabul ilm dan wali-wali santri yang hadir di tempat ini. Wabil khusus yang saya muliakan akhina fillah, guru kita Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Mukhtar, Manta'anallah biduri umrihi wa hayatihi, amin ya rabbal alamin. Dan juga akhina fillah, guru kita Kiai Haji Jailani Mawardi wa akhihi, guru kita Kiai Haji Muhammadul Mawardi, dan orang tuanya yang alhamdulillah Allah panjangkan umurnya. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kehadiran dan keberadaannya di dunia ini keberkahan untuk kita semuanya insyaallah. Yaitu Haji Mawardi, mudah-mudahan Allah sempurnakan nikmat untuknya, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kehidupan di dunia yang sementara ini adalah tempat kita mengambil kebaikan, mengambil kemuliaan diri kita. Dan pada detik ini tanda kemuliaan yang Allah bagi-bagikan di dunia tertanda pada diri kita semuanya. Kalau orang-orang dunia dia memuliakan manusia dengan harta, kalau dia mau memuliakan manusia dengan hadiah-hadiah yang ada di dunia ini, tapi Allah pencipta dunia sedangkan raya ini, jikalau dia ingin memuliakan hambanya, maka Allah akan berikan ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah sudah ingin kebaikan itu mampir dan ada di dalam kehidupan manusia, Allah akan berikan ilmu. Ilmu inilah tanda dari Allah. Ilmu inilah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Wala yu'tal ilma illa liman yuhib. Allah tidak akan memberikan ilmu ini kecuali untuk hamba-hamba yang dia sayangi saja. Kalau dunia ini pembohong Allah kasih, yang setiap hari bohong Allah kasih. Penjilat Allah kasih dunia ini penjilat. Orang yang tidak pernah sujud sama Allah, Allah kasih dunia ini karena barang murahan. Tidak ada harganya ini barang. Tidak ada tempatnya di pandangan Allah dunia ini. Dunia yang sementara, ad-dunya sa'ah wa nafsu tamma'ah. Dunia ini sesaat, cuma nafsu ini saja yang tamat. Melihat dunia ini sepertinya sesuatu yang panjang, sesuatu yang lama, sesuatu yang abadi, sesuatu yang berharga. Nafsulah yang memandangnya. Tapi orang yang mempunyai cahaya ilmu ketika melihat dunia, ada syu'abul basirah di hatinya, ada cahaya ilmu di hatinya, melihat tahta, melihat harta, apa yang ada di hatinya.
Ya Allah, inilah orang-orang dunia, menjadi peringatan untuk mereka karena sudah ada ilmu. Melihat orang beributan, melihat orang punya harta yang banyak. Kalau orang yang melihat dengan nafsu, pasti bilang, aku pengen ribut juga seperti itu. Nonton film kungfu, pengen berantem juga. Kenapa? Karena mandangnya pasti nafsu. Melihat orang punya mobil bagus, pengen juga punya mobil bagus. Melihat orang emasnya sampai penuh di tangan, pengen juga. Karena pandangannya pasti nafsu itu tamak. Tapi orang yang berilmu, melihat emas banyak-banyak takut. Ya Allah, nanti bisa dibilang orang gila. Pakai emas banyak-banyak kasus ini. Jadi peringatan buat dia. Ya Allah, inilah peringatan dunia. Apa dunia ini? Memang dunia akan merusak manusia. Aku harus berikan kepada anakku ilmu, karena sudah berilmu. Nah, orang yang melihat dunia ini dengan ilmu, karena sudah ada satu kemuliaan yang Allah berikan kepada dirinya, melihat dunia ini seperti bangkai. Ad-dunya jifah, Rasulullah bilang, dunia ini adalah bangkai. Para ulama berkata, kalau kalian tahu dunia ini bangkai, hati-hatilah. Yang dekat sama bangkai ini adalah anjing. Pasti ketemu anjing juga. Di gonggongnya terus juga. Ada tikus, tikus ini mendekati kita. Karena dunia ini bangkai sebenarnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam dunia ini kita butuh keselamatan. Selamat dari fitnah dunia ini. Cuma ilmu lah yang akan bisa menyelamatkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari sabdaannya inilah mengajak kita menggiring pikiran penduduk dunia yang tinggal sementara ini. Kita semuanya sedang merantau di dunia yang sementara. Rasulullah bersabda, aba'uka thalathatun. Orang tua kalian ini ada 3. Fungsinya orang tua, kalau sudah disebut orang tua, ini ada fungsi yang besar. Orang kalau sudah punya orang tua, dia punya kekuatan yang hebat. Orang kalau sudah punya orang tua, dia akan mendapatkan satu garis tangan yang dahsyat. Berapa banyak kita lihat, gara-gara ibunya, bapaknya ridho dengan anaknya, si anak ini tidak pintar. Si anak ini tidak punya modal emas yang banyak. Si anak ini tidak punya modal uang yang banyak. Tapi Allah angkat derajatnya berkat punya modal ridhonya orang. Bahagia hidupnya. Terangkat derajatnya. Nasibnya dia mendapatkan nasib yang mulia di dunia sampai akhirat. Gara-gara punya bapak atau orang tua. Orang tua bisa menentukan nasib kita. Itulah Nabi Muhammad isyaratkan, ini orang tua yang bisa menentukan nasib kalian ini ada 3 orang. Pertama, abuka alladhi walaka. Orang tuamu adalah orang yang melahirkanmu. Yang melahirkanmu inilah orang tua kalian. Kalau kalian mendapat ridhonya mereka, maka ridho Allah pun ada pada diri kita. Ridho Allah, ridho walidain. Dan yang kedua, abuka alladhi zawwajaka ibnatah. Bapakmu adalah orang yang menikahkan anak perempuannya denganmu. Ini juga orang tua. Mertua kita itu orang tua kita. Harus kita hormati, harus kita muliakan. Kerinduan mereka ini akan membawa nasib yang baik untuk kehidupan kita. Kalau orang tua kita ridho, mertua kita ridho, nasib kita bagus. Garis tangan kita bukan cuma di dunia yang sebentar, di dunia sebentar ada kehidupan yang abadi selama-lamanya. Garis tangan kita ini akan bahagia dunia sampai akhirat. Bukan gara-gara buka toko, gara-gara ada ridhonya orang tua tadi.
Dan Rasulullah kabarkan ada yang ketiga ini bapak kalian. Ini kekuatan Allah mematihkan di situ. Siapa mereka? Mereka adalah allamaka ilman wa huwa afdaluhum. Mereka yang telah mengajarkan kalian ilmu, dan itulah dan dialah orang yang paling mulia di antara orang tua yang tiga tadi. Ada tiga ini orang tua paling mulianya karena guru kita ini. Kalau orang tua kita adalah nisbatul din, wahada nisbatul ruh, dibilang. Kita dengan orang tua kita nisbahnya dengan tanah dan kembali ke tanah. Tapi guru kita nisbahnya, hubungannya ruh. Ruh ini akan bertemu terus sampai akhirat, sampai di surga. Ruh ini akan berhubungan. Dan orang bertemu dengan guru ini bukan sembarangan orang. Orang yang mau Allah antar ke surga saja dia kenal sama guru. Kalau tidak mau tahu jalan dengan dalam surga, dia tahu nama surga tapi lupa jalannya. Ingat jalan ke sana kemari tahu, ingat jalan maksiat, tapi jalan ke surga tidak ada yang menemukannya, tidak ada yang membimbingnya, tidak ada yang membukanya. Bahkan hari-harinya lupa dia menggunakan akalnya untuk memikirkan jalan menuju surga. Tak pernah dia gunakan akalnya ini. Tidak ada izin. Tapi berkat ada guru, berkat ada orang tua, kita alhamdulillah ingat jalan menuju surga. Siapa yang mengingatkan kita kalau bukan guru kita? Siapa yang mengingatkan kita kalau bukan ulama kita? Nah ini orang tua ini. Kalau si guru sudah mengatakan, nah muridku aku ridho dengan engkau, aku sayang dengan engkau, selamat nasib kita. Mungkin ilmu kita tidak tinggi. Dulu anak ada Habib Alwi bin Syahab. Semua yang tinggal di Hadramaut mengetahui yang mondok Hadramaut. Seorang khatib salaf gelarannya, penutup salaf yang keramatnya bukan main. Bapaknya ada di Palembang, tapi dia tinggal di Hadramaut. Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab ini dulu cuma tukang kopi saja. Kerjaannya buat kopi di majelis. Mau belajar itu dia bilang enggak ya Alwi, biar engkau dulu buat kopi saja untuk orang-orang di majelis. Sampai orang-orang yang belajar bilang ya Habib Alwi coba ini baca kitab. Kita sudah hatam minhaj, sudah hatam majmu', sudah hatam ini. Kalau masih belum hatam apa-apa. Sampai Habib Alwi mengadu dengan gurunya, kata Habib Rahman Masyhur, ya Alwi sabar saja. Nanti orang yang ngomong-ngomong begitu semuanya akan belajar dengan engkau. Karena si guru ini sudah sayang, ridho sama dia. Apa yang terjadi? Lewatlah hari, lewatlah malam dan bulan, semua orang-orang yang di negeri Hadramaut itu para ulamanya ngambil ilmu semuanya sama Habib Alwi. Semuanya duduk, kalau sudah Habib Alwi datang, semuanya menundukkan kepala, semuanya belajar dengan Habib Alwi. Apakah karena banyak ilmunya? Bukan. Banyak belajarnya? Tidak. Yang dia punya satu, tulus sama gurunya. Dia sayang sama gurunya. Dia bersungguh-sungguh bagaimana gurunya senang sama dia. Karena gurunya itu dapatkanlah dia ilmu laduni dan nasib kehidupan yang bukan main. Bukan cuma dia dapatkan keturunan anak-anak yang soleh sampai detik ini. Keturunannya hafizul Quran semuanya. Anak yang terpilih sekarang ini hafizul Quran. Yang setiap jam 1 memimpin bacaan Al-Quran di masjid subuh, mengikuti jejak kainnya sampai azan subuh. La ilaha illallah. Dia gara-gara ridho. Ibunya Habib Ali Habsyi, dia memberikan nasib Habib Ali Habsyi ini bagaimana hebat. Kita lihat bagaimana hebat Habib Ali Habsyi. Tidak ada satu tempat kecuali orang baca Maulid Habsyi. Dan maulidnya ini memang mengantarkan kita kepada Rasulullah SAW. Ada fitnah di dalam satu tempat, bacain Maulid Habsyi, insya Allah terangkat fitnah tersebut. Mau nikahan, orang bilang bacain Maulid Habsyi, insya Allah berkah pernikahan itu. Mau hol, bacain Maulid Habsyi. Mau ini, baca Maulid Habsyi. Subhanallah, ini maulid menurunkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, merubah keadaan manusia menjadi tambah baik, tambah baik, tambah baik berkat membaca maulid dan Habib Ali bin Muhammad.
Akhirnya apa? Al-Habib Ali ini mempunyai ibu, Hubabah Aliyah, seorang yang mempunyai guru besar. Orang ini kalau sudah ada punya guru seperti anak yatim, tidak ada kekuatannya. Tapi kalau sudah dapat guru, selamat kita semuanya. Tanda Allah sudah membuka jalan untuk sampai ke surga. Tapi kalau orang hidup tak punya guru, tidak ada gurunya, tidak ada yang bisa nasihati dia, tidak ada masukan di pikirannya, tidak ada cahaya di hatinya, tidak pernah dia menyadari apa kehidupan ini, tidak ada guru. Keridhaan Allah pun jauh dari kehidupannya. Tapi kalau ada orang ini fulan berguru, sudah namanya orang yang dapat jalan. Ruginya manusia yang hidup bangga, saya dapat guru, saya hebat, guru saya sudah begini, guru saya buku ini, guru saya buku ini, tidak pernah ada punya dapatkan guru ini memang seorang manusia yang hidup di muka bumi ini, yang sangatnya nyambung sampai Rasulullah. Rugi. Sama saja seperti anak yatim piatu, tidak ada yang ngurus dia, tidak ada yang ngurus dia, siapa yang ngurus dia? Nah ini Habib Hubabah Aliyah ini punya buku namanya Habib Ahmad bin Umar bin Zubair, yang doanya terkenal mustajab, yang telah menjadikan kota Shibang kota yang rupanya ada orang sahih, ada yang memiliki ain yang mereka tajam. Kalau mereka mandang memuji orang langsung besoknya itu kena penyakit, kena ini dan itu. Innal ainul haq, sesungguhnya mata itu benar. Ini orang sana matanya tajam-tajam. Berkata Habib Ahmad bin Umar bin Zubair, tinggal di negeri ini, otak itu tidak pernah lepas daripada 42 ini. Tak pernah lepas, padahal kecil saja otaknya. Apa yang dilakukan Habib Ahmad bin Umar itu? Dibilangnya Habib, mantra apa yang kau baca ini? Hampir setiap doa kabul, minta apapun dikabulkan Allah. Bila tidak ada itu pulang. Tidaklah aku niat bertemu seseorang, tidaklah aku niat ketika aku menjumpai orang, kecuali aku sudah berniat aku ingin kenalkan orang ini dengan Nabi Muhammad. Aku ingin orang ini tahu siapa Nabi Muhammad. Aku ingin mereka mengenal bahwasanya Nabi Muhammad lah keselamatan hidupnya dan marwah kehidupannya. Banyak orang tak tahu kenapa Nabi Muhammad ada di dunia ini. Dan kita ini diciptakan dari nur Nabi Muhammad SAW. Saya ingat benar guru kami Habib Umar sampai menangis dia, dikumpulkannya dari malam-malam. Dia bilang, wahai muridku, kalian tahu, sungguhnya aku ini punya rencana besar untuk kalian semuanya. Aku ini punya rencana kalian masuk surga dengan Nabi Muhammad. Kami ini punya rencana, kami lakukan acara ini dan itu. Tidak ada lain, kami ini punya rencana supaya kalian ini jatuh cinta dengan Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kami punya rencana kalian bahagia selama-lamanya di surga, masuk di dalamnya Nabi Muhammad, mencium tangannya Nabi Muhammad, dan kalian minum dari telapak tangannya Nabi Muhammad. Kami punya rencana kalian ini selamat daripada ketakutan di akhirat karena kalian dipayungi oleh syafaat Nabi Muhammad. Itulah rencana guru kita ini. Pondok-pondok ini dibangun karena punya rencana besar, bukan supaya anak kita punya kekayaan banyak keluaran siapapun Allah kasih. Ada bagiannya masing-masing, tidak akan nyasar bagiannya. Tapi ini surga yang Allah. Guru-guru kita ini mau ngasihkan kunci surga, didatangkan ulama supaya kita melihat muka-muka ulama. Mudah-mudahan gambung pandangan tersebut sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muka-muka yang kita lihat di depan ini adalah muka-muka yang pernah melihat wali-wali besar, muka-muka yang pernah melihat para awliya sholihin. Menyambung pandangan kita ini, hatta pandangan ini mempunyai bekas, akan bisa mengubah dan membersihkan hati kita semuanya. Nah, Hubabah Aliyah ini jatuh cinta sama Rasulullah dan tahu jalan bagaimana anaknya dapat nasib yang hebat, nasib yang mulia di dunia sampai akhirat.
Bapak Alwiya katakan diundang semuanya ulama sibuk. Para tuan guru ini diundangnya. Guru-gurunya Habib Ali Habsyi diundangnya. Dia bilang saksikan, wahai penduduk kota Sibun, wahai para ulama, sesungguhnya aku ridho sama anakku Ali Habsyi. Nanti kalian jadi saksi di akhirat bahwa aku ibunya ridho sudah dengan anaknya Ali Habsyi. Dan aku minta kalian meridhoi anakku ini. Dan aku minta kalian buru-buru ridhoilah anakku ini. Biar dia tahu bagaimana supaya anaknya ini punya nasib yang bagus. Bisa dekat sama Allah. Bisa dekat sama Nabi Muhammad. Dekat sama Nabi Muhammad. Punya hubungan, komunikasi terus sama Nabi Muhammad. Tidak masuk ke rumah kecuali nyebut nama Allah, nyebut nama Rasulullah SAW. Kalau sudah bisa kita memuliakan guru kita dan kita dapatkan ridhonya, ya Allah. Kita lihat Sahibul Khalid, Guru Muhammad Syarwani Abdan, orang kiai besar, ulama yang membawa barokah datang di Indonesia ini dengan keberkahan yang besar. Sekarang kita lihat ini adalah bekas daripada keberkahannya Sahibul Khalid. Kita lihat rasanya bagaimana sampai di hati kita kesejukan dakwah dan rahmatnya, sampai di hati kita makna keberkahan yang dia bawa ke negeri kita ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan di kitab Tuhfatul Ashraf karangan Habib Muhammad bin Hadi Asy-Syaikh, dulu ada seseorang yang dia tahu bahwa hidup ini harus punya guru. Kalau tidak berguru, ada pegangan dan ada tali. Kesana kemari dia mencari guru yang mengantarkan dia kepada Rasulullah, guru yang mengantarkan dia kepada pintunya Allah, Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia bertanya dengan orang di pasar, adakah di negeri ini orang yang dekat sama Allah dan dekat sama Rasulullah yang bisa aku jadikan guru? Dia bilang ada. Orang ini menjawab saja, engkau mau guru dan ada. Gurumu itu ada di tempat ini. Kau lihat ada rumah itu di atas gunung, nah ke sana saja. Nah, tahunya yang ditunjuknya itu rumah ahli asli wahid asli kabir bil bilad, orang ahli maksiat yang hebat di kota itu. Datanglah dia. Ketika dia datang, diketuklah pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man bil bab, siapa di pintu? Muhammad. Oh, Muhammad masuk dulu. Memang yang punya rumah ini lagi nunggu yang namanya Muhammad. Dibuka pintu, ketika dia buka, bukan Muhammad ini Muhammad dari mana yang datang ini? Datang dan langsung dia duduk, guru di dalam. Tolong antarkan aku kepada Nabi Muhammad. Tolong antarkan aku kepada Rasulullah. Orang ini. Padahal di meja-meja dia ada minuman keras. Di sebelahnya ini ada perempuan-perempuan yang tidak memakai baju. Ini orang tidak lihat saya. Datang tiba-tiba minta diantarkan sama Allah, sama Rasulullah SAW. Bingung dia lah. Ya sudah, kalau kau mendapatkan Allah dan Rasul, kau dari tempat ini ada berapa kilo kau jalani, belok ke sini ada air mancung, mandi diantar dulu. Dan sholat 2 rakaat, insya Allah Allah sampaikan kepada Allah dan Rasulnya. Langsung, karena memang hati ini bersih, sangkal lahirnya sudah tinggi, perempuan yang ada di sebelah itu pun tidak pernah dia lihat, tidak kelihatan di pandangan dia. Naik dia dapatkan air terjun sholat lagi. Assalamualaikum, mandi, sholat. Habis dia sholat, Allah buka kebutuhan alim ini. Sampai orang ini jadi wali Allah. Sampai orang ini di negeri itu menjadi pimpinannya para wali di tempat itu. Dan dia sudah tahu bahwa gurunya yang ngantarkan dia ini orang ahli maksiat, hanya dia tahu. Tapi dia diam, dia tidak pernah berbicara. Di akhir hayatnya dia mewasiatkan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, aku tidak lama lagi sudah meninggal dunia. Aku minta kita berdoa bersama-sama. Untuk apa?
untuk mendoakan guru. Iya kan ini guru yang ini sehat sampai bisa punya karamat wali, ilmunya bukan main ilmu lagu. Dia bilang guru saya ini belum bertaubat dulu. Dia ceritakan. Sekarang kita angkat tangan dulu. Kita berdoa mudah-mudahan karena aku begini berkat dia. Dan sekarang aku meminta kepada Allah mudah-mudahan Allah menggantikan aku ini. Ada pengganti ini adalah dia tersebut. Berdoalah sama Allah ini. Setelah mereka berdoa, tidak lama dari itu orang ini datang ke rumahnya. Datang, siapa ini? Yang bekas gurunya tadi, yang sang gurunya yang ahli maksiat tadi. Dia datang, dia tidak tahu yang datang ini siapa, yang dia datang ini siapa. Ketika dia salaman curiga, dia ini muka sepertinya saya kenal. Dia bilang, ya Syekh, saya ini mau berobat. Senyumlah Syekh Muhammad. Diperkatakan, alhamdulillah, aku menunggu-nunggu. Dia bilang, aku sudah lama menunggu engkau di tempat ini. Siapa engkau ini? Aku fulan dulu yang engkau baik kasih tahu aku untuk sholat di air terjun itu. Dan sudah aku mandi taubat dan meminta kepada Allah untuk arifin dan aku dapatkan itu berkat engkau. Dan kami dari kemarin berdoa supaya engkau kembali di dalam Allah. Dan sekarang Allah sudah antarkan engkau kepada dunia. Langsung dimakikan dengan makian. Bertaubat nangis orang itu. Setelah menangis tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Dan yang menggantinya ini orang yang dulunya ahli. Ini semuanya berkat sangka baik. Jangan kita, oh guru saya mesti ada di alam sana baru kita bisa jadi wali. Nah, kita kalau di sini benar-benar kita dapatkan. Ini nyambungnya semuanya ke Madinah ke Munawwarah. Nyambungnya ilmu perguruan kita ini ke Rasulullah. Di mana guru-guru kita ini sudah punya rencana besar. Nanti kita di akhirat ngumpul sama Nabi Muhammad. Ngumpul sama Nabi Muhammad. Ngumpul sama Nabi Muhammad. Ambil kebahagiaan kita ini dari Nabi Muhammad. Dunia dan akhirat kita. Rugi. Kunci kebahagiaan sudah kita dapatkan. Ada orang tua kita. Yang dahsyat lagi kalau guru kita juga ngomongin. Karena ini Rasulullah bilang paling afdolnya orang tua adalah guru kita ini yang mengantarkan langsung kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Kalau yang akhir maksiat saja kita sangka baik jadi bisa. Tambah lagi yang memang perguruan benar. Tambah lagi kita dulu di pondok ini memang belajar sama guru-guru yang mengambil ilmu dari orang-orang yang besar. Orang-orang yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Sungguh-sungguhlah kita. Dulu ada syekh namanya Syekh Ahmad bin Hawari. Dia punya guru Abi Sulaiman Ad-Darani. Syekh Ahmad ini sudah berjanji, anak yang mengambil dia tahu ini guru punya kunci kebahagiaan yang akan mengantarkan dia ke bahagia dunia sampai akhirat. Apa yang terjadi kepada Syekh Ahmad ini? Dia katakan, aku tidak akan mengatakan tidak kalau sudah guruku yang memerintah. Dan gurunya tahu ini muridnya setia. Dapat berkah kalau sudah sungguh. Wasir irjid masyiyaka ala balasya bi al-hasyim. Alif bi mawlaki rabbak fal ma khaliqi lash. Kulluh sawa man sakan fil basri aw fil ishash wa dar ukhra liman fil layli batu bihash. Kalian mau sir, mau rahasia, mau berkahan dari akhirat kita, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Tak mungkin kita mau dapat berkah kalau kita tidak sungguh-sungguh. Mesti sungguh-sungguh baru kita dapat. Menjaga wajah. Yang sungguh-sungguh pasti dia dapat. Nah ini Ahmad Hawari ini sungguh-sungguh dia. Waktu itu dia datang kepada gurunya lagi sibuk. Abi Sulaiman lagi sibuk. Dia ngomong, ya Syekh, ya Syekh, sesungguhnya At-Tanur ini tempat bakar daging ya, yang dimasukkan di bawah tanah. Wali yang dipendam di dalam tanur ini sudah panas ya Syekh.
Syekh Abi Sulaiman tak dengar. Apa ini semua? Karena dia lagi sibuk. Ya Syekh, telur sudah panas. Syekh ini belum nyambung langsung ngomong. Kalau begitu sudah kamu masuk ke sana bilang. Kamu masuk saja ke dalam telur. Tak lama dia kerja dia ingat. Innalillah. Sampai ngomong begini. Anak orang bisa mati. Sudah sejam yang lalu dia perintahkan muridnya ini untuk masuk ke dalam telur. Loncat Syekh Abi Sulaiman. Wahai murid-murid, pegang itu muridku. Pegang itu Ahmad Hawari. Aku takut dia meninggal dunia. Lihat tempat telur, cepat kejar dia. Lari gurunya mengejar Syekh Ahmad. Lihat dia di dalam telur begini. Nah, apa? Sudah 1 jam padahal. Tidak matang, tidak kebakaran. Bilang, ya Ahmad, Allah, ini athar sidik alladhi fikir. Inilah bekas ketulusan engkau dengan gurumu. Api pun tidak bisa menyentuhmu, wahai muridku. Diangkatnya muridnya dari perutnya. Dahsyat orang kalau sudah dapat keriduan guru ini, apapun tidak bisa menyentuhnya. Api fitnah dunia ini, ada fitnah, tidak bisa menyentuhnya. Dulu Habib Abdullah Al-Haddad pernah didatangi satu orang. Ini orang rezekinya sempit, hidupnya sial, dapat fitnah sana sini. Habib bingung bilang, bapaknya bilang, bagaimana ini wahai Syekh, wahai Habib Abdullah? Habib Abdullah bilang, ini anakmu ini sudah berguru belum? Punya gurunya. Mulai detik ini, letakkan di hatimu wahai anak. Letakkan di hatimu untuk menuntut ilmu dan berguru. Punyanya dulu dan cari guru cepat-cepat. Karena Allah mempunyai hubungan khusus sama orang yang mempunyai guru. Allah mempunyai rezeki yang khusus untuk orang yang berguru. Subhanallah, tidak baca apa-apa. Bacaannya cuma pengen berguru saja. Ketika dia dapatkan guru, mulai rezekinya. Fitnah-fitnah kesialan hidup terangkat semuanya. Mulai sholatnya bagus, ibadahnya bagus, pintu surga pun terbuka untuk orang ini. Karena memang ada jaminan khusus untuk orang ini. Man salaka tariqan yaltamisu ilman salak sahallallahu tariqan ila jannah. Kalau orang ini berjalan menuju ilmu, menuju tempat ilmu, menuju guru berguru, maka Allah akan gampangkan tujuannya untuk masuk surga. Gampang kan, mau masuk surga aja gampang. Apalagi dunia yang tidak ada harganya. Ini hari hall ini, tidak ada kan hall guru-guru kita mengajarkan kita. Bahkan bukan hall saja kita berdoa untuk guru kita. Abu Hanifah bilang, mundu mata Hamad ini gurunya Abu Hanifah. Semenjak meninggal guru Muhammad, setiap sholat aku doakan guru. Setiap berdoa pasti aku doakan guru. Doakan orang tua. Orang sudah tahu kekuatan kalau kita mendoakan tulus cinta dengan guru dan orang tua ini, kita akan bahagia dunia sampai akhirat kita bahagia. Siapa yang membagi kebahagiaan ini? Siapa yang mengasih kunci surga sama kita? Kunci kos-kosan ada orang lain ngasih kita. Ini surga langsung ngasih. Didoakan terus. Kita mau buka buku saja Al-Fatihah sama guru kita. Ini ada. Inilah jadi berkah ilmunya. Inilah jadi buka pintu surga. Di setiap tahun kita ingatkan lagi bahwa kita memperingati kematian guru kita. Karena ada mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan acara hall ini akan membukakan satu pintu kebahagiaan yang besar, tambah besar. Ya Allah, bukakanlah pintu keberkahan untuk kami ya Allah. Bukakanlah pintu kebahagiaan untuk kami semuanya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang memiliki guru ya Allah. Guru yang sayang sama kami ya Allah. Guru yang akan mengantarkan kami ke hadirat dan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kau tutup lagi pintu rahmat ini ya Allah. Ya Allah ya Karim, kuatkanlah ikatan kami dengan guru-guru kami ya Allah. Kuatkanlah ikatan kami ya Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jangan jadikan hari-hari kami kecuali kami ingin benar sama guru dan Nabi Muhammad yang akan mengantarkan kami ke hadirat-Mu ya Allah. Allahumma hadina bi hudak wa la tuwallina wa
سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.